pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian. Berjumpa lagi dalam Ronda Rohani dalam Anak Muda. Oke, sebelum kita memulai pembicaraan hari ini, kita kenalan dulu lah. Kamu udah kenal ya? Oh, artis. Biasa tuh. Iya. Aku Lintang. Aku Theodorus. Aku Gesit. Aku Sandri. Aku email. Oke, teman-teman sekalian. Bulan ini tuh bulan apa? Bulan Oktober. Oktober rasih. Ya, Oktober O-nya apa? Oh, Rosario. Oktober kamu ya? Oktober. Apa? Kita pitching Indonesia. Oktober nya Rosario. Oh, maksudnya kan bundaran Rosario loh. Belir. Ya. Masih bisa. Jujur maksa. Maksa. Oke, back to topic. Bulan ini bulan Rosario. Nah, kalau orang Katolik itu di bulan kok bulan Rosario sih? Ya, wes. Bulan ini kan bulan Oktober. Iya. Nah, nek wong Katolik itu di bulan Oktober itu ngapain tau? Itu tadi Ya, dibocorin ya. Gak Ya. ada surprise. Jujur saya dari bulan Januari sampai bulan Oktober jadi orang Katolik gini-gini aja. Saya gini aja. Nah, dalam bulan Rosario ini teman-teman, aku pengen bertanya-tanya nih. Menurut teman-teman Ki, Kita mau jawab-jawab nih. dalam bulan Rosario ini makna untuk teman-teman ini apa toh Rosario nih? Kalau- Dijak omong Kalau abotnya nih kok. kalau kata Yesus, di antara kalian semua yang kurang berdosa, yang paling tidak berdosa, tidaklah dia bicara duluan. Aku loh, aku. Oke. Aku bisa. Iya. Ngomongin Rosario. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin Rosario, aku pribadi pengalamannya lebih ke enggak Rosario di bulan Maria atau di bulan Rosario. Tapi dulu namanya anak muda, biasanya ada pas butuh. Nah, aku pengalaman Rosario terkuat itu dulu di zaman sebelum UTBK. Jadi waktu mau masuk kuliah, tiba-tiba serius banget ya. Iya, Apa ya? Ya, perdengarkan, ayo. Kan paling tidak berdosa. Iya, siap. Oke. Nah itu tadi ya wajar lah ya ketika kita punya pengharapan, punya sesuatu yang benar-benar kayak kita kejar, itu kan mantep banget ya. Nah itu aku bener-bener dulu novena 3 Salam Maria. Meskipun itu sebenarnya bukan Rosario ya, tapi kan juga kita doanya Salam Maria gitu Bunda ya. Maria. Juga salah satunya adalah berdevosi dengan Bunda Maria itu salah satunya juga tetap Rosario. Jadi aku novena sambil Rosario waktu itu. Nah, kalau kita doa novena 3 Salam Maria itu kan ada salah satu yang apa ya? Ada syarat itu loh tulisan. Oh iya. Berdoalah di jam-jam tertentu kayak gitu. Nah, aku dulu tuh di jam 9 malam dan tiap hari itu aku doa ke Kapel Maria Damparing Kawicaksanan. Jadi buat temen-temen yang belum tahu Kapel Maria Damparing Kawicaksanan itu pengabul doaku. Wih, Nah, terus itu di mana itu? aduh. Di daerah mana Di itu? daerah Ngembesan Wonokerto. Sleman. Yogyakarta. Udah ada di Iklan ya, Google iklan belum? ya. Sudah ada di Google. Jangan lupa mampir guys. Jangan kunjungin. At least cek dulu aja. Iya. Yo. Nah, itu dari situ. Ya meskipun waktu itu aku mintanya berdoanya itu nyebutnya game, tapi rezekiku di UNS. Tapi tetap aku percaya bahwa sebuah proses yang didampingi dengan doa itu hasilnya tetap jadinya bersyukur ya. Itulah pengalamanku sama itu terlebih sama devosi pada Bunda Maria ya, meskipun nggak secara spesifik ngomongin Rosario tapi pengalamanku seperti itu. Dan barang ya tetap donor ya Mas. Aku dulu paling parah itu dari jam 9 itu di Balangi Watu. Balangi Watu apa gitu? Ya nggak tahu ya. Nanti jika Hal lain ya? intinya kayak gitulah. Jadi waktu aku berdoa di sel jam 9 malam Oh sendiri ya soalnya ya? sendiri itu pergo ya aku ngerti atau mbak wong kaya aku nek arep cerita aku main dongi isi sincek Seperti dianggap tidak pantas. apa meneh novena ya kue novena tidak akan Ini gitu ya, kan mending dewe ya Iya, betul. waktu itu aku mandi di Balang ya rada ndredeg tapi ya wis lah Oke. tapi Mengenai badan maksudnya.
Enggak, waktu itu kan ada kotak kolektif itu loh. Iya. Ada kotak persembahan itu. Terus kena melima kelenteng. kotak gitu. Nah, Oh, Nek aku ketoknya langsung kabur. Tapi kan Mas Tio percaya akan ada nyatu. Oke. Apa iya? Apa ya? percaya. Waduh, percaya lagi pembahasannya gitu. Percaya, Bang. Agak OOT, agak Iya, OOT. iya, oke. Nah, itu pengalaman ini sama terlebih devosi pada Bunda Maria, salah satunya Novena 3 Salam Maria dan Rosario. Kayak gitu, Mbak Linda. Berarti makna Rosario untuk novena, Rosario Ya. itu untuk gimana Mas Teo maknanya? Ya, Mas Teo. kalau dari intinya adalah apa ya, keyakinan akan sesuatu itu bisa dijangka salah satunya lewat Rosario. Nah, aku meyakini devosi pada Bunda Maria ini juga meskipun ya sebagai seorang yang beriman kita tetap punya keyakinan yang baik, itu sangat baik, tapi di sisi lain kalau aku sih itu tuh membantu menaikkan motivasi, terus kemudian kita punya bukti konkret apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang kita harapkan, kayak gitu. Kan kadang usaha-usaha tok yo ora jalur langitnya kalau kata orang, kayak gitu kan. iya, Orang iya, mantep yo. iya, Nah, betul. dan setelah dapet dari itu tuh selalu ada hal yang bisa disyukuri, kayak gitu. Nah, aku sih seperti itu namanya. Om jeruk. Orang dalam. Ada yang mau nambahin nggak nih? Kalau dari aku makna bulan Rosario tuh sepi dari apa ya? Oh my god. Masa yang ini? Iya tadi Sik, anggilku kiri. malu loh, aku malu loh. Malu. Kalau untuk makna bulan Maria menurutku tuh Rosario. sorry. Makna bulan Rosario menurutku tuh kayak ya itu tadi berdoa kepada Bunda Maria, di mana kan dianggap sebagai kan ibu Yesus, kayak ya itu tuh juga dianggap ibu kita gitu loh. Jadi ya itu tadi minta pertolongan, tapi juga selain sama Yesus juga minta pertolongan sama Bunda Maria juga. Tapi juga kadang tuh rasanya nggak pantas kalau pas butuh sesuatu terus aku nganu Rosario terus giliran butuh gitu loh, kayak merasa nggak pantas kok giliran butuh. Ya memang nggak pantas. Ya iya sih. Ya pantas tapi maksa gitu loh. Jadi terus ya udah, ya itu sebagai ya itu sama kayak Mas Teo membantu untuk ya mewujudkan apa sih ya, manusia punya harapan ya banyak ya gitu. Yuk tambahin. Enggak nih. Wah, Mbak Tantri ini dari Aku dulu. kelihatannya itu sudah Aku sebenarnya apa ya? Makna. Wes ya, Mbak. Ayo mikir. keren banget Om. Belum ya? Iya. Kacau. Jujur saja kalau untuk Rosario ini saya bolong-bolong. Oh, ya ora apa-apa. Apalagi di lingkungan. Ya ora apa-apa sih. Jenenge Tapi wong untuk mengimani makna doa Rosario itu sangat penting juga, karena dengan doa tersebut tuh kita kayak merasa dilindungi oleh Bunda Maria. Dan misalnya aja kayak kita butuh apa, butuh sesuatu ya kayak dikatakan Mas Teo sama Mbak Imel tadi, kita menganggap Bunda Maria itu sebagai ibu kita sendiri, jadi kita harus menganggap ada gitu. Nah, Ya pesannya kayak curhat aja gitu. Iya, kayak curhat aja. ibunya sendiri. Nyaman. Oh. nah, doa Rosario ini saya pernah doa Rosario jam 12 malam karena saya jujur ya ini karena Ini saya karena kebangun doang kok enggak? enggak Tak kira karena kebangun Ya. tiba-tiba aku pengen Rosario. Seperti ya toh. enggak, karena pernah mengalami sesuatu yang janggal dalam diriku sendiri. Terus saya doa Rosario jam 12 malam. Itu rasanya tuh kayak rame banget. Pernah nggak rasanya? Jadi Rame pas banget. doa tapi rame Iya, ya. rame banget, kayak rame banget gitu. Tapi setelah doa itu jadi tenang. Jadi maknanya doa Rosario itu membuat kita menjadi tenang. Sengaja jam 12. Iya, jam 12. Oh. Karena kan nggak tahu ya, orang dulu kan jam 12 malam Oh, doa, iya. jam 6 sore doa. Oh. Mungkin ada mukjizat dari Tuhan atau Roh Kudus datang. Mantap guys. Mbak Tantri itu sebenarnya orang dulu. Zaman dulu. Ya lanjut kan belum ya. Terakhir. Ya ampun Mas Ake. Sebenarnya ya saya maknanya udah disampaikan semua ya. Oh iya. Tapi saya mau menambahkan apa ya? Makna di bulan Rosario ya, Pak ya. Ya.
saya memaknai itu sebagai apa ya? Ya benar yang dikatakan Mas Theo, Mbak Ima dan Mbak Tantrini. Ya kita harus mengimani lah dengan cara ya berdoa rosario, terus devosi apa tadi Mas? Salam Maria, apa? Novena 3 Salam Maria. Kayak tak neratan dong. Kayak tak wajar Mas. Yo piye? Ono mang sanib Ada masalah. di tengah Mungkin saiki burung gitu ya. pas lu tau. Seru ya, aku mau cerita pengalamanku ya. Jadi Ya, boleh. akhir-akhir ini dari saya naik kelas 3 ini ya, bapak saya ibu saya tuh mengajak ke pembesaran lagi ya. Nah itu karena saya kepengen tuh bisa masuk stan gitu loh. Ya. Jadi tiap hari Kamis malam Jumat itu setiap jam 9 saya pasti ke sana. Oh, sama juga ya jam 9 Iya, ya. jam 9. Pernah Terus- ketemu Jangan lupa doakan Mas Gesit start Amin. depan. Amin. Doakan Terima juga kasih. ya. Terima kasih. pernah ketemu belum sama Mas Theo? Belum dong. Beda masa, beda masa. Udah masanya. Ada Mas. Ya. Asik. Sekarang gantian Mas Gesit, dulu Mas Theo gitu ya. Semuanya tuh ada waktunya. Nah, oke. Orang kok ikut-ikut. Oke, Bukan lanjut. Tapi ini Mbak, aku ada satu juga fun fact ya, bukan fun fact sih sebenarnya. Kalau kita pikir kadang kan kita dari tadi udah ngomongin religius, tapi kalau ngomongin secara hal yang harafiah, yang real kehidupan di nyata itu, jujur apa kayak bulan Maria atau Novena 3 Salam Maria itu membantu kita untuk meningkatkan sebuah konsistensi. Betul. Iya. Apalagi novena ya. Bayangin Iya, apa berdoa rosario itu 50 Salam Maria gitu. Terus 30 hari. waktunya tidak cepat dalam artian kita benar-benar entah meluangkan waktu, emang harusnya itu ada waktu untuk itu. Terus kemudian apalagi kalau misalnya kita novena kan kita ada waktu yang sama yang kita janjikan, tentang yang kita pilih kayak Mas Gesit dan aku tuh di jam 9 itu benar-benar secara harfiah tuh itu tuh membantu seseorang untuk meningkatkan sebuah konsistensi gitu. Kalau tentang sesuatu apa yang kita harapkan aja kita nggak konsisten, nah apalagi untuk sesuatu hal yang kadang cuman terpikir sejenak terus habis itu nggak jadi dilaksanakan. Jadi ada manfaatnya, banyak banget lah manfaatnya kayak gitu. Mungkin salah satunya juga berlatih sabar gitu ya. Karena rosario 50 Salam Maria. Oh berarti rasanya. Ya melatih Oh, kesabaran. oke. Dan ketelitian juga Mbak Lita. Oh iya benar. Kelewatan orang. Tadi kan biasanya kita tempatnya tuh. Jadi aku pindah jika snack. Kan wis ning jajare ngono ngelek itu sih. Biasanya nek pimpin apa kurang sijinya romate barengnya lho. Misalnya kemuliaan Salam Maria barengnya lho isin dhewe lho. Soalnya salah ya. Heeh. Kan mau guyu to. Aku wis berusaha kecil. Iya ya. Aku bingung nih. Ya wis oke. Ya udah Oke, lah. lanjut. Ya seperti itu. Nah, tadi kan Mas Theo sudah menceritakan Mas Theo itu udah doa di kapel kapel Iya. DMDK ya. Mas Gesit juga. Terus selain di kapel itu tuh ada tempat lain nggak yang pernah jadi destinasi untuk berdoa rosario atau mungkin di rumah atau mungkin di mana di lingkungan? Kita balintang dulu. Balintang dulu. Kok jadi aku yang jawab? Bebas, ini Oke, bebas. oke. Saling tunjuk lah ini. Mimbar bebas. Kalau aku sendiri Tadi eh, sore enggak ya. oh ya tadi pagi. Ah, itu Tadi dia. pagi itu Nantikan jawaban di episode selanjutnya. tadi pagi itu aku diajak. Nah, kita berdoa di Ganjuran, teman-teman. Kita ini berarti Siapa tuh? Iya, oke. Terus habis itu kalau baru-baru ini aku tuh berdoa rosario di rumah, tapi tuh juga sama gimana itu? Sama teman gitu, tapi lewat Discord. Gitu. Oh, online. Tapi di rumah. Kepala laki ngerti lho. Lah. Kok nanti jadi di kamarnya terus ya. Nah, terus kalau akhir-akhir ini aku jarang ikut di lingkungan sih teman-teman. Ya maaf, tapi karena kesibukan juga di kuliah. Kok malah klarifikasi? Malah klarifikasi. Ya siapa tahu lingkungannya Ya, Mbak Lintang mungkin. nonton. Iya, gitu. Gimana sih Mbak Lintang ini? Jawabannya ada di episode ini. Orang tahu melu rosario di lingkungan.
teman-teman lingkungan sekalian. Oke. Kalau aku gitu sih. Jadi selain di MBK di Ganjura. Ya. Jauh banget. Terus di rumah juga. Di rumah. Terus kalau teman-teman gimana aja nih? Jadi nih Oh, jadi sih. Oh, ada favoritnya sendiri-sendiri ya? Iya. Nah, gitu. Sedang sono sih. iya. Saya benar. Sedang sono oke sih juga. Berapa kali Mas ke sana? Waduh, kalau itu udah banyak kali mas. Oh, Waduh, kali. sama Oke, siapa? Oke. Ya sama temen lah. Kalau ini sama siapa? Bapak, ibu, adikku. Oh, ya. Siapa lagi ya? Tanggung ngarep koma, sampai koma. Iya. Oke. Terus saya Mas Teo tadi sendiri ya Mas Teo. Nah, Mbak Imel Gimana Mbak Imel? Woi, Di kamar. paling nggak suci nih kayaknya. enggak ada yang sudah Doa di kamar. Kalau aku tuh dulu tuh sempat rajin ya gitu di lingkungan. Sekarang tuh tapi melarat ya, aku nggak tahu. Sampah. Iya, kan ada ya masanya kayak gitu ya. Tolong dimaklumi dong. Terus kalau di rumah juga tapi sok-sok nggak yang sesering itu. Terus di lingkungan tadi, tapi sekarang udah jarang ya sebetulnya ya. Kalau tempat destinasi kayak gitu tuh nggak yang favorit, nggak yang terus di situ Ya, terus di situ terus, terus gitu. ya. Tapi kadang kalau nganu ya Selong. kalau kemana gitu. Tapi juga itu juga jarang gitu ya. Jadi, maaf gitu. Tapi juga rasanya tuh kalau misal ke Jatiningsih gitu, Doa Rosario kan, ambil kursi duduk sendiri gitu, rasanya ini cepet banget terus hari ini sendiri, rana uang, sing liyo aku duduk, orang itu dia ada di situ, aku selesai dia masih ada di situ, kira rasanya aku cepet banget kayak gini berdoa gitu loh. Jujur, tambah ya apa meneh ya? Dongane tambah ya apa? Dan aku kita suwe. Dan kita suwe. tambah Benar, Ya benar. kan? Relate. Soalnya bener-bener aku lewat. Relate. Terus kabeh terus apa lagi sih orang-orang gitu loh, rasanya kayak gitu. Kadang lucu. kemuliaannya juga kok kemuliaan loh. Terpuji lah ya dibanding paling telu. Oh iya, sampai Woi tambah ya apa lah. burung tetep bae saya cepet gitu. Penting kita suwe lah. Kita suwe. Padahal kita mikir apa meneh ya? Padahal wis gaya nggawa buku doa bareng ngono kan. Padahal gue ngerti halamannya piro. Dadak searching saya. Mbak dulu. Nah, terus aku mau nanya nih, nek perbedaannya berdoa misalnya di rumah, apa di tempat ziarah, terus misalnya berdoa sendiri sama berdoa sama orang lain itu gimana bedanya? Bedanya ya lebih kusuk doa sendiri. Di Lebih dalam plong, kamar, ya. nggak curhat sama Tuhan, nggak masalahnya apa. Aduh, nangis. Sebenarnya nanti gue masih. Oke. Kalau aku sih, kalau pas ya, nek aku lebih seneng bareng-bareng ya gitu ya. Lebih kerasa aja dan rasanya tuh juga cepet. Karena kan bareng-bareng orang kerasa kok tiba-tiba baru mulai satu udah sampai mana gitu, iya, jadi bener-bener. lebih kerasa aja. Kira tak tinggal Terus ya, turu loh. Ora dong. Tinggal turu ya. Orang iki maksudnya bedelen dong yang pindo tok tapi aku. Kok liline ning arep kayak dingin aja. Kuwi nek misale sing go lilin mubeng kan to, lilinnya ceras. Aduh, kok lali yo. Salah Maria ki piye yo? Jujur aku ngono. Ora bocah Solo. Ngeleng-ngeleng jujur. Kita relate ya masalah bersama saya itu. Padahal nek bareng-bareng gitu ya apa, tapi giliran ki ya sih semua orang Nervous, semangat nervous. ya, Iya, bener. enggak pede aja. Aku mau jawab juga nih, bedanya di rumah apa Sendiri bareng-bareng. sendiri sama bareng-bareng. Nah sendiri, tapi sebenarnya itu juga kayak tergantung intensi ya. Kalau misalnya emang baru butuh berdoa sendiri gitu ya enaknya berdoa sendiri gitu. Tapi kalau misalnya bareng-bareng itu enaknya itu tadi salah satunya. Terus habis itu justru malah nggak ngantuk kalau berdoa bareng-bareng. Iya. Kadang kalau berdoa sendiri itu malah Salam Maria, tapi ngomong salamannya tapi ini udah Santa Maria gitu loh. Jadi Oh kayak, iya, nah gitu-gitu. pernah Terus habis itu kayak malah kadang nggak sembuh tekan ngendi malah ngantuk dan lain sebagainya gitu. Terus ya gitu. Tergantung sikon ya berarti ya. Betul, sikon dan juga intensitas. Tuh. Terus Lagi-lagi berdua ini belum oh jawab. iya bener. Sama sih. Monggo. Ya, kalau aku ya Kaget. Jujur aku kan. kalau aku tuh lebih suka sama keluarga sih. Oh, Lebih apa ya? Family man. Iya. Biasa. Ya.
kayak oke ya nek sama keluarga tuh rasanya lebih tenang, nyaman, terus Mau titip salam buat keluarga ya? Ya, so, Gimana nih, gitu? Bapak Ibu Mas Gezit, nih. saya masuk YouTube Pak. Iya lagi. Emang dia upload. Oh iya iya. Upload dong. Gue kayak aku lagi diangin loh. Diganti. Aku enggak. Kena dia. Oke, next. Misalnya aku lintang. Aku Teo. Oh, iya. Mas Gezit Konten-konten itu loh ya. Sampai Itu sih. di keluarga. Keluarga ya? Supaya sama keluarga. Kalau sendiri tuh jujur jarang banget ya. Soalnya ya bener yang dikatakan Mbak Lintang tadi, rasanya tuh ngantuk, terus males. Kuwi tau paling gede. Iya, kalau paling bisa tuh rasanya wah males banget ya nek dhewe iki. Siapa tahu bisa berdua ya kan. Yuk, Sama jodoh Mas bapak atau Gezit. sama ibu. Oh, itu juga bertiga juga bisa. Iya, Kita iya. klarifikasi Pak. Lanjut Mas Teo. Kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka di tempat yang rame, tapi aku doanya sendiri. Jadi kayak contoh kan aku sekarang posisi ngekos di Solo ya. Di ngekos di Solo, aku ada kayak jatuhnya langganan tempat doa gitulah. Namanya Gua Maria Mojo Songo. Ya, buat teman-teman Kok mungkin tahu yang ya kamu ya? main ke Solo mungkin bisa mampir itu. Tempatnya bagus banget, kayak ada taman-tamannya kayak gitu. Bapak Ibu mungkin yang baru jalan-jalan ke Solo bisa tuh coba Mampir ya. mampir sekalian ke Gua Maria Mojo Songo. Nah, di tempat itu tuh kan aku biasa datang malam ya, tempatnya itu tutup sekitar jam 12. Nah, kalau dari aku pribadi ketika aku doa di sana itu kan mungkin aku sendiri datangnya, tapi aku tuh dapat suasana ketika semua orang tuh menyatukan harapannya di situ gitu. Nah, aku tuh mengambil vibes itu, aku mengambil apa ya, mengambil energi dari mereka juga, mengambil atmosfer di sekitarku bahwa sebuah kekusyukan meskipun rame itu entah kenapa rasanya di tempat itu atau di tempat doa manapun serame-ramenya itu kita selalu merasa kita tuh selalu ngerasa kayak tempatnya tuh tenang meskipun serame-ramenya ya maksudnya walaupun secara realnya benar-benar orang-orang itu juga pada diem ya, tapi tuh kayak rasanya itu tuh tempat punya kita, tempat buat kita gitu loh. Nah, aku selalu mengambil vibes itu sih, jadi meskipun bisa doa di kamar atau bisa doa di rumah, tapi ketika ada suatu tempat yang bisa kita datangi itu menurutku rasanya lebih nyampe aja kayak gitu. Itu sih kalau dari aku lebih suka ke tempat yang tempat doa gitu, tapi kita doanya sendiri kayak gitu. Nah, last question. Bukan last question sih, tapi harapan teman-teman untuk ya khususnya anak-anak muda gitu dalam bulan Rosario ini tuh apa tuh? Nah, ayo dong. Palas Sama dulu. Enggak. Ini berarti arahnya harapan untuk kita sendiri. Ya, Kita kan anak muda, kita kan anak Iya, muda. kan tadi kan ada orang yang malas, masih bleret gitu. Harapan dia untuk Kita kalian itu juga Merasa. Iya. harapannya wis apa nih? Ayo lah. Siapa dulu? Mam, setia dulu. Pokoknya bintangnya aja ya, ora ya. Monggo Mas Jesse. Kok aku meneh? Ya, dia harapan. sih. Aku sih. Mungkin harapan Nah, untuk ini dari tadi kan akhir-akhir nah. Iya, sekarang bener. Awali. Oke, kalau harapanku ya semoga untuk aku sih ya, untuk aku sendiri ya. boleh. Semoga ya aku bisa nggak malas-malasan lagi Oke. dalam berdoa rosario ini, dan semoga dengan saya berdoa rosario besok ke depannya saya tahun depan bisa keterima di STAN. Amin. Lalu untuk orang muda ya. Donasi doa. Donasi doa. doa itu berbeda ya teman-teman tuh ya wis ya. Oke, kalau untuk orang muda di MK Sometan ini ya, Boleh. semoga bisa lebih aktif lagi. Dalam berdoa Rosario. Ya. Oke. Berdoa bareng-bareng ya maksudnya ya? Ya rame nggo doa rosario sih. Oh, Yo. segala sisi. Ya, di segala sisinya. Ya, orang kaya ngumpul lagi sama Iya. Rosario. Betul, itu juga Oke, bisa. maksudnya. Ya. Dan yuk yang lain. Yo, yang lain. Aku dulu kah? Boleh, Oke. boleh. Kalau aku sama ya kayak Mas Gezit juga biar semakin rajin setelah vakum beberapa tahun ini gitu ya. Aku mengakui jujur aku mengakui Waduh, tuh waduh. Rosario ini benar-benar
kayak keset banget gitu. Jadi ya semoga bisa memotivasi. Terus ditambah ngobrol-ngobrol kayak gini kan jadi aku punya referensi apakah aku besok Rosario kemana ya gitu loh, menjadi penyemangat gitu. Terus untuk harapan untuk orang-orang muda ya kalau bisa kan biar nggak konteksnya orang muda tuh di mana-mana seneng-seneng gitu ya biar ada suci-sucinya boleh lah kumpul-kumpul sucinya. Oh iya, biar ada suci-sucinya. Iya, berkumpul untuk Rosario bareng gitu. Mungkin konteksnya pergi yuk ke Jatinisi bareng-bareng gitu. Oh, entah bareng belayang neng dia. Yang penting kan tujuan utama adalah Jatinisi itu Rosario gitu. Yo, Oke, Mbak main. Tantrum. Oke. Mbak Tantri. Mbak Tantri. Oke, harapanku untuk kaum muda semuanya. Ya. Rajin-rajinlah berdoa Rosario. Boleh. Enggak mau Kan anak muda kan sukanya main. Ya. Main. Mainlah Rosario. Ya. Sabar lanjut. Rosario. Begini ya. Untuk kaum muda di seluruh paroki yang menonton ini, Ya. kalau ada kesempatan bulan Rosario, alangkah baiknya membuat acara ziarah bareng. Nah itu pasti nanti akan adanya doa Rosario bareng-bareng. Pasti anak muda pada ikut kan. Ayo, Semangat ya. gitu. Karena dolan ya. Nantikan ziarah OMK Semetan. Mana lagi? Ya tunggu aja kan nanti kan. Tunggu ya. Coming soon. Oke. Salah. Oke, yuk Mas Theo. Aku ya. Oke, mungkin aku lebih ke pesan dan harapan juga sih. Kalau pesannya yang pertama, jangan pernah malu untuk memulai doa. Doa apapun itu, mulai dari mungkin kamu berdoa sendiri, mulai dari bapak kami dan lain-lain. Terlebih di bulan Rosario ini, doa Rosario, jangan pernah malu, jangan pernah merasa tidak pantas karena seburuk-buruknya orang lebih buruk orang yang tidak mau mencoba. Itu yang pertama, jangan pernah kayak Gusti ki nampa kowe apa anane gitu loh. Kalau kita mau berusaha, masa Gusti ya ora arep nampa gitu. Kalau kata misinya poskop kita aja mencari anak yang hilang gitu. Square et salvum vocere gitu. Mencari dan menyelamatkan. Jadi ketika mungkin kalian belum dicari atau belum sampai doya-oyak gitu, tapi ketika kalian mau menyelamatkan diri sendiri, otomatis menurutku Tuhan akan terima dengan senang hati untuk menyelamatkan kalian. Itu yang pertama. Oh Terus, banyak ya kayak Ada poin ya. berapa ini Mas? Segini? Jika bantal saya kok ya. Benar kelas apa? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, wajar banget ketika kita memulai doa itu dengan sebuah pengharapan kayak adewe lagi pengen dan adewe lagi ndonga. Iki wajar banget. Mungkin kabeh wong enom iki doa juga Kayak waktu gitu ya. seperti itu. Dan itu menurutku wajar banget dan dengan itu kalian itu akan lebih merasa bersyukur gitu. Jadi harapannya mulailah doa sekecil apapun doamu, ketika itu nanti menjadi sebuah konsistensi, doa itu jadi jalan pulang terakhir gitu loh. Ketika kalian nggak punya kayak udah bingung lagi nih kalau nggak punya solusi itu kadang doa itu secara real time tiba-tiba kayak aku udah doa aja kayak udah berkurang aja gitu loh. Nah dari aku seperti itu, mencoba mulailah untuk berdoa apapun itu. Terus kalau harapannya ya semoga di bulan Maria ini banyak teman-teman yang mungkin di wilayah-wilayahnya ada doa bersama, teman-teman bisa mengikuti, terus kemudian gayengke atau mungkin jauh lebih baik apa yang bukan jauh lebih baik ya, ada baiknya apa yang disampaikan Mbak Tantri. Mungkin teman-teman membuat doa itu menjadi lebih menyenangkan dengan mungkin ada mainnya kayak gitu, itu sangat mendukung. Jadi dengan konten ronda kali ini kita berharap teman-teman mulai berdoa per hari ini. Oke teman-teman, wis rampung ini. Oh sudah. Jadi
Ya udah. Aku mau ngomong jadi dong. Oh, Kasih info. Sudah selesai teman-teman pembahasan apa ini bulan Rosario ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk datang membahas mengenai bulan Rosario ini. Aku kesimpulannya ya. Kita tadi sudah membahas maknanya bulan Rosario untuk teman-teman sendiri. Terus habis itu tadi teman-teman udah kemana kalau misalnya doa Rosario ini Siapa? sama siapa, bedanya opo. Terus kita juga sudah menyampaikan harapan-harapan kita. Semoga dalam dalam Ronda. Oh, Oke. bukan dia. Maaf. Dalam konten Ronda di Ya. bulan Oh ya, makasih ya Mas Teo, makasih ya. Bagus banget. Teman-teman muda itu juga lebih rajin gitu ya berdoa Rosario. Amin. Seperti itu. Kita juga habis konten ini kita doa Rosario. Iya, di rumah. Ya. Yang mimpin mau siapa nih? Nanti. Kameramen. Kayak betul aja itu. Begitu teman-teman, terima kasih sudah sharing-sharing untuk hari ini mengenai bulan Rosario ini. Nantikan Ronda ronda lain. berikutnya. Ronda. Berani dalam anak muda. Bye. Dadah di sana juga. Bye. You what's up, guys?